Oke, selamat pagi. Nama saya Raditya Noli Putra Wijayanto dari jurusan Teknologi Industri Pertanian and dengan NPM 240310240039. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang codingan menggunakan VS Code yang saya buat menggunakan eh, TK Inter atau aplikasi GUI yang menghitung frekuensi huruf alfabet dari sebuah teks yang dimasukkan oleh pengguna dan mengabaikan karakter-karakter non-huruf. Nah, sekarang saya akan menjelaskan struktur program. Nah, import modul TK Inter, STK. TK Inter itu adalah modul yang membuat tampilan antarmuka grafis atau GUI. Nah, GUI itu Graphical User Interface. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mulai dari default dict. Default dict itu untuk menyimpan frekuensi huruf dengan nilai awal 0 secara otomatis. Nah, kita lanjut ke part selanjutnya yaitu hitung frekuensi. Hitung underscore frekuensi ini fungsinya untuk mengambil teks dari inputan pengguna dan juga menghitung frekuensi huruf dari A sampai Z dan dengan mengabaikan huruf kapital dan juga karakter lain. Hitung underscore frekuensi ini juga menampilkan hasil di area di teks area. Nah, sekarang saya akan menjelaskan for huruf in text. Huruf diubah menjadi huruf kecil agar tidak membedakan kapital dan juga jika bukan huruf, misalnya angka, simbol atau spasi, dihitung sebagai karakter yang tidak valid. Sekarang saya akan menjelaskan ke part selanjutnya yaitu dev preset program. Uh, Preset program ini menghapus input teks dan juga hasil dan juga dapat mengatur ulang kondisi program agar siap dipakai kembali. Hmm. Sekarang kita akan melihat tampilan GUI atau Graphical User Interface. Ada beberapa beberapa hasil teks di sini. Nah, yang pertama, input frame. Input frame itu tempat pengguna mengetikkan teks yang ingin dianalisis. Lalu ada button frame. Button frame ini tempat tempat untuk memproses teks dengan tombol hitung frekuensi. Nah, tombol reset digunakan untuk mengosongkan kolom input dan juga kolom hasil. Lalu ada output frame. Output frame ini eh, atau hasil teks. Ini menampilkan hasil perhitungan frekuensi huruf dalam format A, B, 2 atau 3 dan secara lurus ke bawah. Dan juga dapat menampilkan jumlah karakter yang tidak valid. Nah, yang terakhir ada scroll bar. Scroll bar ini disertakan dalam teks ini untuk agar hasil tetap bisa dilihat secara nyaman, terutama jika panjang. Oke, nah root main loop ini untuk mengulang dari awal lagi. Kelebihan program dari TK Inter ataupun GUI ini adalah mudah digunakan karena berbasis GUI dan juga real-time feedback. Maksud dari real-time feedback itu hasil ditampilkan secara langsung saat tombol ditekan. Program ini juga mengabaikan karakter-karakter yang tidak relevan dan juga tanpa error. Nah, coba kita running aplikasinya. Hmm, teks. Kita masukkan teks, juga hitung frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat frekuensinya diurutkan dari A sampai Z secara urut dan juga kata ada berapa simbol yang ada di situ. Di sini juga bisa dijelaskan terdapat dua karakter yang tidak valid menggunakan codingan yang tadi. Nah, dengan adanya tadi yang reset itu, kita bisa memencet dan mengulang dari awal dan itu akan selalu loop. Oke. Jadi, pemrograman sederhana ini menggunakan struktur kata dan juga menerapkan GUI dengan TK-ITER cara praktis. Oke, sekarang kita akan lanjut ke aplikasi kedua.
yaitu aplikasi multifungsi dengan Streamlit. Oke. Jadi aplikasi multifungsi ini eh, memiliki halaman utama atau home di sini. Eh, untuk menyapa pengguna dan menampilkan dua fitur utama, yaitu password generator dan juga permainan tebak angka. Navigasinya menggunakan sidebar kalau berhasil dijalankan. Nah, password generator itu dibuat untuk eh, membuat password secara acak dan juga pengguna bisa mengatur panjangnya password apakah ingin memakai huruf atau besar angka atau simbol. Lalu ada permainan tebak angka di bagian sini. Oke. Nah, permainan tebak angka ini game interaktif dengan 4 level. Ada easy, medium, dan juga hard, juga nightmare. Yang memiliki setiap gamenya ada nyawanya. Lalu di sini ada title. Ini untuk menunjukkan yang tadi saya jelaskan untuk menyapa. Lalu ada pilih menu untuk mulai, ada masuk ke password generator ataupun ke satunya lagi. Di sini juga ada untuk menunjukkan besarnya eh, kacaknya itu dan juga menggunakan angka ataupun simbol khusus. Dan di submitnya menggunakan generate password. Nah, sekarang kita masuk ke permainan tebak angka. Eh, nah, di sini kita menggunakan ada beberapa yang tadi saya jelaskan ada 4 level yaitu easy, medium, hard, juga nightmare. 1 sampai 20 memiliki 5 nyawa, itu masih masuk ke easy dan juga seterusnya 1 sampai 200 memiliki 3 nyawa. Nah, untuk mereset gamenya digunakan bagian reset game juga jika false yang salah dan juga 000 untuk nyawa yang didapatkan oleh pemainnya sendiri. Nah, ini kolom-kolom yang dibuat untuk game yang ada di aplikasi ini sendiri. Nah, di sini terdapat masalah yang saya dapatkan, yaitu problem. Coba kita run aplikasinya. Di problemnya ini ada di bagian stream lead-nya. Nah, untuk stream lead-nya sendiri tidak dapat di-download secara cepat di VS Code yang saya dapatkan ini, karena sepertinya keterbatasan eh, aplikasi aplikasi itu sendiri. Nah, coba kita tes di sini. Eh, Saat di run, oke. Jadi mereka tidak mendapatkan Streamlit sebagai modul yang mereka kenali gitu. Nah, caranya kita download Streamlit-nya berarti pip 3 untuk MacBook, install Streamlit. Nah, sambil menunggu kita ada beberapa masalah di sini seperti import Streamlit di atas ini, import Streamlit yang kedua untuk password generator, import Streamlit ketiga untuk main pemain tebak angka, dan juga di homepage-nya yang di awal saya bikin dipisah menjadi 3. Nah, seperti kita bisa lihat nih, sudah mulai mendownload Streamlit-nya.
Bentar ya, bisa kita tunggu dulu. Nah, di sini. Eh, jadi, yang bisa kita lihat, error ini bukan problem dari PIP-nya ataupun pendownloadannya, tapi gagal untuk membuat wheel for Pyro-nya. Nah, untuk PIP sendiri, saya tidak bisa mengupgrade-nya ke 25.1 dan juga untuk mengupdate pip installation ini dari tadi selalu gagal. Jadi menurut saya masalah yang saya dapatkan di bagian sini. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.